Oke, kita lanjutkan untuk, yang teorema C, turunan dari fungsi logaritma, juga mungkin dalamnya nanti akan berkaitan dengan eksponensial. Di sini ada 5 sifat. Yang pertama, bahwa turunan dari logaritma dengan basis sembarang B, yaitu adalah dari fungsi X adalah 1/X logaritma natural atau yang kita kenal dengan ln, dikalikan dengan B. Kemudian untuk turunan dari logaritma natural atau ln X itu adalah 1/X, kemudian turunan dari d/dx dari ln U, di mana U ini adalah fungsi, adalah 1/U du/dx, kemudian turunan dari ln Gx adalah turunan dari G aksen X per Gx, yang terakhir adalah d/dx dari fungsi mutlak X adalah sama dengan 1/X. Untuk suku kelima ini sudah dibahas melalui diskusi pretest. Yang akan kita bahas adalah buktikan adalah teorema 1 dan 2. Kemudian teorema 3 dan 4 silakan dicoba berikut dengan penurunan soal-soal latihan di nomor 2 sampai dengan 6. Oke. Yang pertama kita coba terlebih dahulu dengan membuktikan teorema 1 dan teorema 2. Jadi untuk teorema 1 kita punya turunan dari logaritma dengan basis barang B dari suatu fungsi X. Apakah betul persamaan yang dihasilkan adalah 1/X ln B? Sekarang kita kembali dulu ke definisi log ya, bahwa log itu kan sebenarnya adalah satu bentuk yang dasarnya dari suatu fungsi eksponensial dengan basis B, di mana kita punya sebenarnya B pangkat Y itu adalah X. Sekarang kalau diubah dalam bentuk log, ini adalah logaritma, basisnya adalah B, dari X itu adalah Y, artinya X itu adalah hasil dari basis B dipangkatkan dengan Y. Sekarang kita akan turunkan dulu yang ini. Jadi kita turunkan kedua ruas terhadap variabel X. Jadi D B pangkat Y terhadap dx sama dengan dx per dx. Berarti ini adalah 1. Yang ini kita selesaikan dengan turunan implisit. Jadi kita punya db pangkat Y dx dikalikan dengan dy terhadap dy. Karena ini variabelnya Y, maka kita turunkan fungsi D, B pangkat Y terhadap dy, kemudian dy terhadap dx sama dengan 1. Nah, ini untuk menyelesaikan ini, langkah termudah adalah kita menggunakan sifat dari inverse dari eksponensial dan logaritma natural, di mana ini bisa saya tuliskan sebagai eksponensial ln B pangkat Y yang tidak lain adalah B pangkat Y itu sendiri. Jadi eksponensial dari ln saling inverse itu adalah fungsi itu sendiri ya. Seperti yang saya tuliskan dalam teoremanya, eksponensial ln X itu adalah X. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk fungsi inverse dari eksponensial dan logaritma natural. Jadi saya bisa tuliskan menjadi turunan dari eksponensial ln BY terhadap DY dikalikan DY per DX sama dengan 1. Sekarang kita akan selesaikan yang ini dulu. Dengan apa? Dengan aturan turunan tingkat tinggi. Sebenarnya turunan tingkat tinggi ini akan kita pelajari minggu depan, tapi tidak apa-apa, kita kenal dulu, belajar kenalan dulu dengan menggunakan logaritma, penurunan dari logaritma. Oke, sekarang kita punya U, fungsi dalamnya. Fungsi dalamnya adalah ln B pangkat Y, atau kalau kita tuliskan sama dengan Y ln B. Sekarang kalau kita turunkan turunan fungsi dalamnya terhadap Y, kita dapatkan sama dengan ln B.
Sekarang fungsi luarnya itu adalah eksponensial U. Jadi diturunkan terhadap U sama dengan dirinya itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa turunan dari eksponensial pangkat X terhadap X itu adalah dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Berarti apa yang harus dilakukan dengan yang ini? Di sini ya. Jadi kita turunkan dulu fungsi luarnya terhadap fungsi dalam. Turunkan fungsi dalamnya terhadap Y dikalikan dengan suku yang terakhir. Yang ini itu adalah dy per dx sama dengan 1. Kita sudah turunkan fungsi luarnya terhadap fungsi dalam yang mana? Yang ini. Jadi kita punya eksponensial U. Fungsi dalam terhadap Y itu adalah ln B dikalikan dengan dy per dx sama dengan 1. Di mana U itu tadi kita ganti dengan ln B jadi eksponensial. Kemudian ada ln B dikalikan dengan benar ya, eksponensial. Oh, U itu adalah Y ln B. Kemudian dikalikan dengan ln B, dy per dx sama dengan 1. Yang ini adalah sama dengan eksponensial ln B pangkat Y. Ingat dari mana? Dari ini ya. Eksponensial ln B pangkat Y adalah eksponensial B ln Y atau ln B pangkat Y sama dengan Y ln B. Oke, kemudian kalikan dengan ln B, kalikan dengan dy per dx sama dengan 1. Kita dapatkan B pangkat Y ln B dy per dx sama dengan 1. Berarti dy per dx sama dengan 1 per B pangkat Y ln B. Di mana Y itu sendiri adalah, ingat Y adalah logaritma basisnya B dari X. Jadi kalau kita tuliskan sesuai dengan persamaan yang ingin kita buktikan, jadi kita punya D per dx, Y-nya adalah logaritma basis B dari X, sama dengan 1 per, nah sekarang B pangkat Y, kembali ke sini B pangkat Y itu adalah X, jadi 1 per X ln B. Terbukti ya. Jadi ini. Terbukti 1 per X ln B. Lalu yang kedua, apa sih definisi dari ln X itu? Kembali ke yang semula tadi ya. Jadi kita definisikan dulu, ln X itu adalah logaritma dengan basis natural eksponensial dari X. Jadi kalau kita tuliskan, langsung saja kita gunakan penyelesaian dari ini. D per dx logaritma bx, maka turunannya adalah, kalau kita tuliskan D per dx dari ln X sama dengan D per dx dari logaritma basis E dari fungsi X, berarti langsung kita gunakan 1 per X ln E. Nah, ingat bahwa hubungan tadi, hubungan inverse dari eksponensial ln X sama dengan X. Berlaku juga yang sama. Ln dari eksponensial X adalah dirinya sendiri. Nah, ini hubungan pada persamaan eksponensial dan logaritma. Jadi kita dapatkan kalau ln eksponensial ini berarti ada pangkat 1 sama dengan 1. Jadi artinya D per dx ln X itu adalah 1 per X. Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Menggunakannya dalam soal nomor 2. Turunkanlah Y sama dengan ln X pangkat 3 plus 1. Nah, langkah pertama sama. Kita harus menentukan dulu fungsi dalamnya. Katakan fungsi dalamnya adalah U. X pangkat 3 plus 1, maka DU per dx-nya itu adalah 3x kuadrat. V-nya adalah ln U, maka dv per du-nya adalah ln U seper U.
Dari yang mana? Dari yang ini tadi sudah kita buktikan. Atau dari yang teorema kedua. Jadi sama dengan 1 per U-nya berapa? X pangkat 3 plus 1. Jadi turunan dari dy per dx, atau dimana y-nya adalah ln X pangkat 3 plus 1 terhadap dx, berarti adalah turunan dari fungsi luar terhadap fungsi dalam dikalikan dengan fungsi dalam terhadap variabelnya x. Berarti dv per du-nya 1 per x pangkat 3 plus 1 dikalikan du per dx 3x kuadrat, atau kita tuliskan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1. Itu ya. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke penurunan logaritmik. Apa sih penurunan logaritmik? Jadi kita katakan kita punya suatu fungsi kompleks dalam bentuk sembarang, kemudian kita kesulitan untuk menurunkan dengan metode penurunan yang biasa, maka salah satu solusinya adalah dapat menggunakan logaritma. Langkah pertama adalah kita logaritmakan kedua sisi ruasnya, yaitu di y-nya maupun di fungsi f sebagai fungsi variabel x, dan kita gunakan hukum-hukum logaritma yang sudah ada di slide-slide sebelumnya tadi untuk menyederhanakan. Nah, turunannya adalah secara implisit terhadap x. Jadi yang kita gunakan tadi aturan rantai tadi ya. Jadi dalam terhadap variabel x, kemudian luar terhadap terhadap fungsi dalam. Kemudian kita selesaikan persamaannya untuk mendapatkan persamaan y aksen. Nah, dalam aturan pangkat, kita ingat bahwa jika n adalah sebarang bilangan real dengan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah nx. Pangkatnya dikurangi dengan 1. Seperti itu. Nah, kasus-kasus umumnya pada penurunan eksponensial tadi, ini tadi sudah kita pelajari sebagian ya. Untuk yang pertama ini, kalau n-nya tadi kan kita gunakan variabel y. Nah, sekarang kalau n-nya itu adalah konstanta, maka turunan dari b pangkat n ini adalah 0. Jadi adalah konstanta dipangkat konstanta, turunannya pasti 0, karena hasilnya juga konstanta. Kemudian turunan dari suatu fungsi fx pangkat n, yang pertama n-nya pindahkan ke depan, pangkat dari fungsinya adalah n-1, kemudian fungsinya tadi sendiri diturunkan terhadap x. Jadi ini menggunakan aturan rantai ya tadi ya. Untuk yang ini, yang ketiga, ini silahkan digunakan menggunakan logaritmik ya, diferensial logaritmik. Jadi dimisalkan dulu ini ruas kirinya di ln, ruas kanannya juga di ln, kemudian diturunkan menggunakan aturan rantai. Ini silahkan coba dibuktikan yang persamaan 3. Kemudian yang keempat juga itu menggunakan logaritmik. Sekarang kita coba untuk membuktikan, bukan membuktikan ya, kita mengerjakan nomor 1, nanti yang nomor 2 silahkan dijawab sendiri. Jadi langkah pertama adalah, tadi kita melogaritmakan kedua ruas. Saya amannya menggunakan logaritma natural ya, karena yang paling mudah sifatnya ketimbang menggunakan logaritma dengan sebarang basis. Jadi saya ln-kan yang sebelah kiri, ln y sama dengan ln x pangkat 3 per 4 akar x kuadrat plus 1 per 3x plus 2 pangkat 5. Nah, ini tuh adik-adik yang belum paham atau mungkin sudah lupa tentang sifat-sifat dari operasi logaritma perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, silahkan buka SMA-nya atau bisa search di internet. Nah, sekarang kalau kita lihat ln-nya di sini ya, ini kan ada pembagian. Ln suatu pembagian itu adalah pengurangan ln-nya masing-masing. Jadi kita punya ln x pangkat 3 per 4, kemudian akar x kuadrat plus 1 min ln 3x plus 2 pangkat 5. Yang ini juga bisa kita sederhanakan, karena dia perkalian maka berubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi ln x pangkat 3 per 4 plus ln x kuadrat plus 1. Saya pakai pangkatnya saja, pangkat setengah, min ln 3x plus 2 pangkat 5. Kita turunkan kedua ruas. D terhadap dx dari ln y sama dengan d dx ln x pangkat 3 per 4 d dx.
ln pangkat X kuadrat plus 1 pangkat setengah ddx ln 3X plus 2 pangkat 5. Sekarang yang ini dulu ya, dia adalah fungsi implisit. Jadi seperti biasa, ini kita turunkan terhadap Y, lalu dy terhadap dx. Turunan ini seperti biasa tadi, berarti ini harus kita lakukan penurunan rantai ya. Jadi fungsi dalam dulu terhadap X itu adalah 3/4 X pangkat berapa? Oh, ini bisa kita sederhanakan dulu nih. Kalau begini, ini kita sederhanakan dulu aja. Jadi bentuknya berubah menjadi ddx 3/4 ln X. Nah, ini kan lebih mudah ya. Ditambah ddx karena dia aturan pangkat untuk ln setengah ln X kuadrat plus 1. Nah, ini jadi 5 ln 3X plus 2. This is way easier. Jadi, kita lanjutkan aja. Nah, turunan dari ln tadi adalah 1 ya, 1/Y. Kemudian d per dx adalah Y aksennya. Sama dengan, nah ini kita turunkan aja. 3/4 turunan dari ln adalah 1 per variabelnya. Plus setengahnya kita keluarkan, turunan dari, nah ini baru kita menggunakan aturan rantai ya. Di dalam dulu diturunkan terhadap X adalah 2X. Kemudian yang luar yaitu yang ln terhadap fungsi dalam berarti turunan dari ln terhadap X kuadrat plus 1 adalah 1 per X kuadrat plus 1. Seperti tadi, silahkan dicek kembali kalau belum yakin. Kemudian yang terakhir 5 turunan dari ln 3X plus 2, fungsi dalam dulu kita turunkan 3, kemudian ln terhadap fungsi dalam berarti 1 per 3X plus 2. Kita dapatkan Y aksen per Y sama dengan 3/4X, 2 cancel, plus X per X kuadrat plus 1, min 15 per 3X plus 2. Oke, berarti kalau kita cari Y-nya, Y aksennya, maka Y-nya kan pindah ruas. Ingat bahwa Y-nya bentuknya adalah dalam variabel X. Jadi, teruskan dulu X pangkat 3/4 akar X kuadrat plus 1 dibagi 3X plus 2 pangkat 5 dikalikan dengan yang sudah kita hasilkan tadi. 3/4X plus X per X kuadrat plus 1 min 15 per 3X plus 2. Oke. Selanjutnya untuk yang ini sudah ya. Adik-adik silakan coba dikerjakan yang nomor 2. Kemudian yang belum-belum saya bahas di sini juga dibahas ya. Yang pertama membuktikan teorema 3 dan 4, kemudian menentukan penurunan dari nomor 3 sampai nomor 6. Oke, semoga bisa dapat dipahami. Silakan untuk yang sisanya dibahas di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.